warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang poligami dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian poligami dalam Islam. Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni poli atau polos yang artinya banyak dan gaming, serta gamos yang berarti perkawinan. Secara terminologis, poligami dapat didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana salah satu pihaknya mempunyai atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami merupakan kebalikan dari monogami, yakni perkawinan yang memperbolehkan suami hanya memiliki satu istri dalam jangka waktu tertentu. Dalam agama Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 istri dalam waktu bersamaan. Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih, poligami disebut dengan ta'adud al-zawjat, yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan 2, 3, atau 4 kalau bisa berlaku adil. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fa'ankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hiftum alla ta'dilu fawajidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adana alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aneh. Ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri hanya 4 istri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari 1 sampai 4 yang terdapat dalam ayat ini. Maka dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. Bagaimana Imam Syafi'i telah menyebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manaji bahwasanya seorang lelaki menikahi lebih dari 1 istri, yaitu boleh asalkan memenuhi 4 syarat tersebut. Yang pertama adalah mubah, yakni boleh apabila seorang lelaki khawatir tidak dapat mensejahterakan dan tidak berbuat adil kepada anak yatim, yaitu boleh menikahi lebih dari 2 istri. Yang kedua adalah sunnah, apabila seorang lelaki butuh pendamping lagi karena disebabkan 2 faktor. Yang pertama istrinya sakit, yang kedua mandul, yaitu boleh. Yang ketiga adalah makruh, apabila seorang lelaki tidak mempunyai niat karena untuk bersenang-senang, itu artinya makruh. Yang keempat haram, apabila seorang lelaki mengakui bahwasanya menikah lebih dari itu tidak dapat berbuat adil, karena itu membahayakan kedua faktor. Yang pertama bagi anak yatim, yang kedua bagi yang istrinya mandul. Baik, penjelasan selanjutnya adalah tentang syarat poligami dalam Islam. Bagaimana sih syarat poligami dalam Islam itu? Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyaratkan oleh Islam, maka seorang suami di sini harus benar-benar mampu memperhatikan syarat-syarat yang yakni sebagai berikut. Yang pertama, mampu berlaku adil. Yang kedua, jumlah istri dibatasi maksimal 4 orang. Yang ketiga, mampu memberi nafkah lahir dan batin. Yang keempat, niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kelima, tidak boleh menikahi 2 wanita yang bersaudara. Dan yang keenam, yaitu wajib menjaga kehormatan para istri. Syarat poligami yang pertama adalah mampu berlaku adil. Mampu berlaku adil di sini merujuk kepada berbagai aspek, namun pada umumnya lebih kepada pemberian nafkah lahir maupun batin. Jika seorang suami di sini lebih condong kepada 1 istri, maka dapat dikatakan dia telah berbuat kezaliman kepada istri lainnya. Sehingga ketika akan melakukan poligami atau ketika sudah berpoligami, seorang suami di sini harus benar-benar matang memusyawarahkan kepada para istrinya terkait dengan pembagian hak-haknya. Kemudian syarat poligami Islam yang kedua yaitu jumlah istri dibatasi maksimal 4 orang. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, di mana batas jumlah wanita dalam poligami ini telah diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat sahabat yang menikahi wanita hingga 8 orang lebih, sehingga Rasulullah menyarankan untuk menikahi Islam yang ketiga yaitu mampu memberikan nafkah lahir dan batin.
Seorang suami di sini harus benar-benar mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada para istrinya. Jika seorang pria masih merasa kesulitan untuk menafkahi seorang istri, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Hal itu telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 33 yang memerintahkan seorang pria untuk menahan diri ketika mereka belum sanggup untuk menikah. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri melakukan poligami di sini bukan semata-mata untuk kesenangan, melainkan untuk membantu para wanita yang sudah menjadi janda. Kemudian syarat poligami Islam yang keempat itu niatkan semata untuk ibadah kepada Allah. Seorang suami di sini harus benar-benar meluruskan niatnya, bukan untuk kesenangan semata, karena istri di sini dan anak di sini adalah ujian, sehingga suami harus benar-benar bisa membimbingnya agar selamat dunia maupun akhirat. Syarat poligami Islam yang kelima yaitu tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara. Ketika hendak melakukan poligami, dilarang kelas menikahi dua orang wanita yang bersaudara, tidak hanya kakak beradik, tetapi juga ikatan darah lainnya yang masih dekat. Misalnya menikah dengan seorang ponakan dengan bibinya, karena hal itu dilarang jelas dalam Islam. Kemudian syarat poligami Islam yang keenam yaitu wajib menjaga kehormatan para istri. Seorang suami di sini harus benar-benar mampu mendidik para istrinya dengan baik demi menjaga kehormatan dirinya. Hal ini sudah merupakan perintah dari Allah SWT sehingga harus benar-benar dilaksanakan. Ketika semua persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka barulah poligami di sini bisa dilaksanakan. Namun poligami di sini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang karena syaratnya bukan mudah untuk dipenuhi. Tujuan diperbolehkannya poligami. Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau Rasulullah orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan, maka beliau itu tidak akan menikahi perempuan yang kebanyakan sudah janda, bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi, serta tidak memenuhi atau menguntungkan secara ekonomi. Selama sehidupnya, Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Dengan demikian, tujuan poligami dapat disimpulkan agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemiskinan. Sekian. Hikmah poligami dalam Islam. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah: yang pertama, merupakan karunia Allah dan rahmatnya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua, memperbesar jumlah umat. Dan yang ketiga, mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka. Yang keempat, mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang tinggi, yang merasa tidak puas hanya dengan seorang istri. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang nantinya akan rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik berikan jalan yang halal, yaitu dengan cara poligami.